Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para mahasiswa, hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, gitulah, dari Malang, dari Algo Studio dan Algo Rock, gitu. Nanti beliau akan menjelaskan uh, tentang sesuatu yang tidak kita dapatkan di mata kuliah, gitu. Karena sesuatunya ini hanya didapatkan pada saat kita berada di dunia nyata gitu. Jadi memang kalau kita belajar biasanya ada hal-hal yang hal-hal konsep atau hal-hal ideal gitu yang kita dapatkan di buku gitu, tapi pada kenyataannya ternyata hal-hal tersebut tidak seperti yang kita dapatkan di buku gitulah. Mungkin ada hal-hal malah yang kita langgar gitu agar proyek misalnya proyek itu harus jalan gitu. Walaupun di buku misalnya oh jangan seperti itu gitu ya, tapi kita akan tahu lebih banyak dari Pak Adib. Nah, kemudian buat mahasiswa eh, presensi sudah saya set up lah, sudah saya set up dari jam 13 sampai jam 15. Bukan, dari jam 13 sampai jam 17. Jadi harap kalian mengisi presensinya secara mandiri. Nah, kemudian eh, harapannya kalian, bukan harapan, ini tugas gitu ya. Tugasnya diskusi dan presentasi dari Pak Adib itu kalian rangkum, kemudian nanti eh, kalian kumpulkan apa di e-learning ya seperti biasa gitu. Nanti assignment-nya akan saya set up di e-learning gitu. Nah, untuk pengumpulan tugasnya hari ini juga, jadi kalian sambil buat resumenya gitu ya, rangkuman dari pembicaraan atau diskusi kita hari ini, kemudian kalian kumpulkan setelah perkuliahan berakhir, kalian langsung kumpulkan. Ini tujuannya agar kalian tidak tertidur gitulah, tertidur atau sambil ngemil gitu. Ini khawatirnya kalian hilap kemudian ngemil gitu. Atau mungkin ada yang sahur. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Sebentar. Saya serahkan selanjutnya presentasinya kepada Pak Adib. Silahkan Pak Adib. Terima kasih Pak Reza. Saya share screen dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Oke, sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adib Thorik. Dulu temannya Pak Reza waktu di ITB. Nah, saya punya 2 perusahaan. Yang pertama Algo Studio, yang kedua Algo Rock. Algo Studio ngurusin app sama website, Algo Rock ngurusin game. Jumlah pekerjaan yang dikerjakan sekarang banyak, jumlah proyek yang dikerjakan sekarang lagi jalan sekitar 15. Total yang saya kerjakan mungkin sudah puluhan atau ratusan proyek. Alhamdulillah repeatable ordernya itu di atas 90%. Klien saya biasanya sama, 3 tahun ini kliennya orang-orangnya sama, cuman alhamdulillah mereka puas terus pesan lagi. Nah, ya ini beberapa proyek yang pernah saya kerjakan. Kita ngerjakan untuk Philips,
dulu pernah Tribunnews, Metro TV, Lenovo. Jadi kita pegang di Philips mungkin 90% dari marketing digital mereka. Di Lenovo, semua penjualan laptop Lenovo itu melewati sistem kita. Lalu ada yang bawah itu bikin game namanya Startup Panic, kemarin dipublish sama publisher di Amerika. Nah, ini saya cerita seperti ini tidak berniat untuk sombong atau seperti apa ya, tapi mungkin biar teman-teman tahu bahwa oh itu orang yang kelihatannya impor dari Syria itu asal aslinya di Malang dan lahir di Malang, itu ternyata beneran sudah bikin project gitu. Dan kalau mau dirunut-runut project-project ini, kalau dirunut dari awal itu sebetulnya gara-gara kenal Pak Reza gitu. Dialah yang membuat saya tercemplung sampai seperti ini, ya beliaulah yang harusnya tanggung jawab gitu. Gitu. Nah, hari ini saya akan berbagi sedikit tentang kejadian-kejadian, tips-tips dalam manajemen project yang tidak diajarkan di kampus. Kenapa kok tidak diajarkan di kampus? Karena kadang ketemunya itu di dunia nyata. Terus yang perlu digarisbawahi bukan berarti yang diajarkan di kampus itu salah ya. Itu enggak. Apa yang kalian pelajari manajemen project di kampus itu nanti akan menjadi bahan baku untuk ketika kerja di dunia nyata. Jadi di dunia nyata nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tidak sesuai, itu paling nggak tahu, oh saya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di kampus karena memang ada kondisi seperti ini. Gitu. Terus juga kalau saya mengibaratkan, di sini ada yang nggak pernah makan atau masak mie instan. Semua pernah masak mie instan ya? Atau ada yang nggak pernah? Pernah semua kan ya? Itu kan makanan pokok Indonesia kan ya? Oke. Kalau kita lihat di bungkusnya, mie instan itu kan cara bikinnya sudah ada tuh sebetulnya. Dianukan kuah gitu. Tapi di dunia nyata kan kita menemukan ada berbagai macam variasi. Manajemen project juga sama. Di kampus kita udah diajari yang kayak dibungkusnya mie instan tadi itu. Tapi ketika di dunia nyata ada mie instan yang ditambah telur, ada yang kuahnya minta dibuang dulu, ada yang minta nggak cukup porsinya cuma satu, gitu. Nah, hal-hal itu ada variasinya, tapi basicnya sebetulnya sama, apa yang diajarkan di kampus juga. Nah, apa yang akan saya bagikan pada hari ini itu lebih ke beberapa tips yang saya pikir kalau di kampus tidak diajarkan, karena nggak masuk akal juga kalau diajarkan. Terus nanti mungkin buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk membuat project, itu kita lebih bisa banyak tanya jawabnya aja. Itu ya. Oke, mungkin pertama, ini mantranya Albus Studio, dan salah satu hal yang saya sering lihat banyak yang keliru. Jadi ada anggapan bahwa project yang selesai itu, project management yang baik itu project-nya berhasil sampai selesai sesuai timeline. Nah, kenyataannya yang bisa menyebabkan kita alhamdulillah repeat order di atas 90%, salah satunya, ini hasil dari saya ngobrol ke kliennya waktu itu, karena saking lamanya kerjasama, terus ngobrol-ngobrol, kenapa sih kok tetap pakai Albus Studio? Itu karena kita bukan hanya berusaha proyeknya selesai, tapi kita juga lihat bagaimana proyek tersebut bisa memberikan efek kepada klien. Jadi tidak selalu, nanti kalau teman-teman sudah kerja di dunia nyata, gitu, tidak selalu proyek itu selesai dan memberikan impact. Ada banyak sekali kasus proyek yang secara dokumentasi selesai, semua fiturnya ada,
Tapi ternyata entah ada yang sulit untuk digunakan, entah ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, ada macam-macam. Sebagai contoh, kita pernah disuruh membuat mobile apps untuk salesman, di mana mereka bisa datang ke toko, mereka check-in, "Oi, saya masuk toko," selfie, klik, saya sudah masuk toko. Mereka melakukan tugasnya, ngisi di aplikasi tersebut, lalu check out. Dari sisi project, tugas kita cuma handle itu. Tapi ternyata ketika kita coba di dunia nyata, kita cobakan ke salesman-nya, mereka mengalami masalah ketika masuk ke gedung-gedung tingkat tinggi atau masuk ke basement. Nggak dapat sinyal. Sehingga mereka nggak bisa melakukan tugasnya. Nah, itu meskipun secara project, secara timeline, secara kita sebetulnya rugi untuk menambahkan fitur, tapi kita putuskan, oh ini harus kita perbaiki karena kejadian seperti ini tuh sering. Akhirnya kita buat ada semacam background upload ketika nggak ada sinyal, depending dulu sampai dia mendapatkan sinyal. Itu salah satu contoh kecil. Dan banyak hal lainnya. Oh, ini ada sesuatu yang bisa lebih bagus sebetulnya kalau kita rubah. Meskipun itu ada tambahan biayanya sebetulnya dari sisi kita. Oh oke, kita rubahkan supaya betul-betul apa yang kita buat itu memiliki impact kepada klien. Jadi kalau teman-teman nanti jadi project manager, mungkin tips pertama adalah bukan hanya mengerjakan apa yang diminta oleh klien, tapi going beyond dan berusaha mikirkan bagaimana apa yang saya buat ini betul-betul memiliki impact. Itu pertama. Oke, tips yang kedua. Nah, kalau ingin hidupnya lebih mudah, gunakan tools project management. Ada macam-macam tools yang bisa membantu project management. Ada Trello, ada Microsoft Planner bisa, ada Microsoft Project, ada Jira, ada Asana, ada berbagai macam tools-nya. Nah, mungkin ketika nanti jadi project manager itu dipakai karena itu sangat-sangat membantu sekali. Nah, lalu terkait dengan tools, juga metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak itu macam-macam. Ada berbagai macam dan tiap project bisa jadi kebutuhannya beda-beda. Ada yang pakai Kanban board, ada yang pakai Scrum, ada yang pakai macam-macam lah. Tapi sebaik-baiknya pengembangan perangkat lunak itu adalah pengembangan perangkat lunak yang dilakukan. Sama sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai. Gitu. Jadi jangan sampai terjebak dengan menggunakan tools yang sophisticated, yang metodenya juga sophisticated, yang lengkap sekali, ternyata terlalu berat. Effort untuk mengupdate dokumentasi, untuk mengupdate segala sesuatunya terlalu berat sehingga tidak dilakukan. Jadi nanti di dunia nyata itu akan ada banyak pilihan dan dipilih salah satu yang oh ya ini kayaknya paling cocok gitu. Nah, lalu yang saya pelajari yang dulu saya juga keliru waktu di awal-awal project management, waktu di awal-awal bikin project, dulu itu saya sangat senang dengan UML dan segala macam diagramnya. Itu nggak salah kalau untuk kita dokumentasinya. Tapi ternyata ketika use case, terus apalagi itu diagram-diagramnya itu, sequence diagram, itu saya berikan ke klien, mereka tidak menolak. Atau misal user story tak berikan ke klien, mereka nggak nolak, mereka nggak protes. Dia bilang, oke mas, setuju, bagus, lanjutkan gitu. Tapi begitu programnya jadi, mereka biasanya protes, lu kok seperti ini? Tidak sesuai yang saya inginkan.
Padahal kalau dirunut ke use case dan user story-nya, itu juga benar sih sebetulnya, sudah benar. Nah, dari beberapa tahun pengalaman, akhirnya saya tahu bahwa untuk klien, kalau kita ingin dapat feedback, itu cara terbaiknya adalah gunakan flowchart atau mockup, low fidelity mockup atau wireframe. Nah, wireframe itu seperti ini, bentuk wireframe, dan itu kita ada banyak tool-nya. Ada yang, kalau yang biasanya kita pakai itu Balsamiq, tapi ada banyak juga tools-tools yang lain yang bisa digunakan. Jadi biasanya kalau misalnya kita ngerjakan project, pertama ketemu dulu, terus tanya kebutuhannya apa, kenapa kok butuh itu, lalu kita buatkan si wireframe ini tadi, lalu baru kita presentasikan. Biasanya dari situ mereka, ini adalah cara metode paling ampuh untuk mendapatkan feedback. Dia langsung tahu, oh iya, Mas ini kayaknya butuh ini, Mas di halaman ini butuh ini ya, gitu. Dan itu sangat-sangat menghemat waktu. Oke, terus, nah, yang selanjutnya adalah klien itu tidak selalu benar. Ketika teman-teman nanti di dunia pekerjaan, klien minta sesuatu, itu harus hati-hati. Barusan ini baru jam 10 tadi pagi, saya ngobrol sama klien, salah satu klien, dia minta dibuatkan website. Fitur yang dia minta itu banyak sekali. Jadi, dari A sampai Z yang diminta. Ketika ada kejadian seperti itu, ketika klien ingin, tolong saya dibuatkan ini, gitu, itu teman-teman harus hati-hati. Jangan langsung percaya. Gitu. Karena klien tidak selalu benar. Coba ditanya lagi, kenapa kok butuh ini? Coba dirunut sampai dapat mereka untungnya dari mana sih gitu. Duitnya mereka ini dari mana? Dari project ini tuh mereka dapatnya dari mana? Apakah misal, oh dengan project ini mereka itu ingin menghemat manpower. Mereka ingin bikin pekerjaan lebih efisien, akhirnya nggak perlu bayar banyak orang. Oh, mereka kepingin marketing, mereka ingin memasarkan program ini, jadi mungkin perlu dibuat semudah mungkin. Oh, mereka ternyata yang dibutuhkan hanya butuh data ini aja sih, berarti seharusnya nggak butuh banyak-banyak. Coba dirunut sampai ketemu uangnya itu, untungnya si klien itu dapat dari mana. Dari semua requirement gathering yang pernah saya lalui, itu kira-kira paling hanya 10% yang keinginan klien itu sudah betul-betul sesuai. 90% lainnya ketika dirunut, itu kadang ada cara lebih mudah. Kadang ada mereka terlalu ingin semuanya, padahal kebutuhannya sebetulnya bukan itu. Nah, di beberapa klien saya waktu ngobrol, itu ternyata mereka suka. Jadi anggapan bahwa klien selalu benar dan ingin kelihatan selalu benar, itu tidak sepenuhnya benar. Oh, bingung kan ya kata-katanya ya. Mereka itu ketika kita coba kita runut ya dengan bahasa yang sopan, kita runutkan ke belakang itu, dan mereka tahu bahwa mereka salah, itu mereka suka. Kenapa? Karena akhirnya kita bukan hanya memastikan proyeknya selesai, tapi kita memastikan proyeknya ini selesai dan kamu mendapatkan manfaat dari situ. Gitu. Dan itu ada resikonya juga. Resikonya bisa jadi proyeknya nggak jadi. Bisa jadi kayak dulu pernah beberapa bulan yang lalu dibuat proyek yang itu sangat complicated sekali. Promosi untuk suatu toko, tapi itu sangat complicated sekali. Lalu ya saya bilang, Pak, apakah tidak terlalu rumit? Karena kalau misalnya rumit gini, orang juga nggak akan mau beli, walaupun dapat diskon, tapi kalau butuh nunggu waktu 1 bulan, kok kayaknya terlalu rumit disampaikan dengan baik gitu, dan ternyata, oh iya betul terlalu rumit. Ya udah Mas, proyeknya nggak jadi ya, itu. Tapi kelebihannya,
setelah itu diberi proyek yang lain gitu. Dan itu selalu saya lakukan, mulai dahulu kala selalu dilakukan seperti itu. Nah, ketika teman-teman nanti menghandle project, apapun projectnya, mau buat website kampus, mau buat sistem informasi kepegawaian, mau buat apa, coba dirunut. Yang paling diharapkan ini apa sih? Duitnya dapatnya dari mana mereka ketika ada sistem ini? Gitu. Dari situ nanti baru kita lihat, oh kalau kebutuhannya seperti itu, sistemnya mungkin cukup seperti ini aja, Bu, gitu. Atau, oh kalau yang diinginkan seperti itu, malah yang seperti ini tidak cukup, gitu. Tapi seringkali yang diinginkan oleh klien dengan apa yang dibutuhkan oleh klien itu lebih sederhana yang dibutuhkan. Gitu. Tuh, lalu ya. Nah, ketika teman-teman mengerjakan project, biasanya kan ketemuan sama klien dulu, wawancara. Butuhnya apa? Itu ada baiknya ketika itu sudah mengajak satu orang yang mengerti teknis, jadi dia kira-kira bisa tahu itu seberapa susah dan apakah ada alternatif cara yang lebih mudah. Lalu yang kedua, diusahakan bisa tahu kliennya kira-kira budgetnya berapa, waktunya berapa lama. Karena ada klien yang membutuhkan, oh ternyata constraint utama mereka di budget. Jadi betul-betul fitur utamanya itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Ada yang misal, oh budget tidak terbatas, tapi saya kepingin yang bagus sekali. Ada itu, ada juga yang seperti itu. Ya, disesuaikan. Yang menarik adalah ketika kita menghadapi klien yang besar, dia diberi budget yang kecil, itu mereka nggak mau. Mereka merasa curiga. Kenapa kok murah sekali ini? Jadi, ada seninya untuk menentukan budgetnya itu. Terus juga kalau ada juga klien yang aku pokoknya mau beres budget nggak masalah, bukan nggak masalah super nggak masalah gitu nggak sih, cuman ya 2 atau 3 kali di atas rata-rata. Tapi saya mau yang betul-betul servernya ada backupnya di 2 tempat yang berbeda, ada CDN-nya, pakai pakai RabbitMQ untuk request-nya karena takut kalau request-nya banyak. Downtime-nya minimum 0,5% tiap tahunnya. Nah, ada yang seperti itu, budget nggak masalah. Ada juga seperti itu. Nah, itu sebaiknya waktu elisitasi kebutuhan dicari tahu. Sehingga kita bisa tahu, oh iya fitur ini bisa dimasukkan, fitur ini belum. Nah, terus kalau teman-teman nanti ditakdirkan jadi project manager atau mungkin punya software house, itu investasilah untuk mendapatkan SDM terbaik. Resource utama pada IT industri ya, dan di banyak industri yang lain, itu adalah sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya itu bagus, itu proyeknya lancar. Kalau sumber daya manusianya tidak bagus, sebagus-bagusnya project management pasti juga akan kacau. Jadi, carilah orang-orang yang tepat. Orang yang tepat itu belum tentu orang yang pintar. Bisa jadi yang sangat pintar itu tapi dia sulit diajak kerjasama. Bisa jadi juga diajak kerjasama tapi dia nggak bisa apa-apa. Jadi harus mencari orang yang tepat. Kalau memang nanti meng-hire desainer misalnya, cari yang desainernya memang betul-betul bagus. Programmingnya betul-betul bagus. Gitu. Itu akan membuat hidup kita jauh lebih mudah. Meskipun itu artinya kita harus membayar lebih mahal. Itu, tapi itu menyebabkan kita berkembang jauh lebih cepat. Nah, ini juga yang jarang di-mention di kampus ya. Saya itu orang yang paling nggak suka berpolitik. Politik saya adalah tidak berpolitik. Gitu.
Cuman ketika kerja nanti, ketika ngerjakan project, itu selalu ada politik. Dan teman-teman yang levelnya manajer, project manager, itu harus siap-siap untuk berpolitik. Contoh, ada klien yang meskipun di perusahaan yang sama, beda departemen, tapi waduh, saingannya mereka itu luar biasa. Kalau semisal yang satu itu mendapatkan pujian, yang satu itu langsung semacam sakit hati. Begitu pula, padahal dalam satu perusahaan, dan itu saya menemui beberapa kali. Nah, ketika ada kejadian kayak gitu, ya jangan memuji departemen sebelahnya, misal kayak gitu. Atau sesama stakeholder, ada yang mendukung project, tapi ada juga yang dia ingin projectnya gagal. Nah, itu padahal di perusahaan yang sama ya, karena dia sebetulnya sudah membawa vendor sendiri. Nah, hal-hal seperti itu butuh seni, ada seninya. Gitu. Kita nggak perlu ikut berpolitik, tapi paling nggak kita aware bahwa, oh ini ada kejadian seperti ini toh. Oh oke, berarti saya harus hati-hati gitu. Nah, ini menurut saya 3 skill yang paling penting untuk project manager. Yang pertama itu komunikasi, dia bisa berkomunikasi dengan baik, karena project manager itu biasanya dia berkomunikasi keluar dan juga ke tim. Dan ingat, project manager itu bagian nyuruh ya. Jadi kan nyuruh itu kan juga orang disuruh kan nggak senang ya. Kan lebih suka menyuruh, jadi itu harus menyampaikannya harus dengan baik. Lalu mereka juga harus melakukan negosiasi dengan kliennya minta waktu seminggu, developernya minta 2 minggu, harus belajar gimana caranya negosiasi, dan juga harus empati. Empati itu bisa merasakan perasaan orang lain. Misal, ini kejadian yang saya salah. Kapan itu saya agak marah sama klien, karena dia, kita ditekan sedemikian rupa, deadline yang kita minta 1 bulan harus selesai dalam waktu 2 minggu. Agak emosi nih rasanya. Itu 1 bulan itu udah cepat, kalau software house lain 2 bulan. Kenapa kami meminta dalam waktu 2 minggu itu nggak masuk akal gitu. Tapi ternyata dia sendiri pun ditekan, si kliennya sendiri pun ada tekanan dari atas dan lain sebagainya. Akhirnya yang dilakukan adalah mencari middle ground, cari titik tengahnya. Oh ya udah, kalau gitu 2 minggu, tapi fitur yang ini aja dulu selesai duluan. Dengan tim juga seperti itu. Harus punya empati. Jadi ada tim yang kenapa kok anak ini sering menghilang dari, kalau saya biasanya pakai Microsoft Teams, kok sering menghilang dari Microsoft Teams, kalau dihubungi nggak nyaut-nyaut gitu. Itu harus pelan-pelan ditanyakan kenapa. Oh, ternyata dia harus sambil bantu orang tua. Karena sekarang sifatnya kerjanya work from home, dan dia tinggal sama orang tua, dan orang tuanya punya jualan toko, jadi seringkali dia disuruh menjaga toko. Oh, ya, solusinya ya diberitahu, untuk memberitahu orang tuanya, diberi pengertian bahwa sekarang sedang kerja, nggak bisa bantu jaga toko. Nah, tapi kalau misalnya masalah-masalah tersebut kita selesaikan dengan emosi, itu bubar sebentar aja. Gitu. Begitu pula dengan manage burnout dan lain sebagainya, itu membutuhkan empati. Dan untuk project manager itu wajib punya empati yang bagus. Nah, kayak buat mie instan tadi itu, jadi ada macam-macam variasi. Project itu karakteristiknya beda-beda. Jadi meskipun ada metodenya, ada disiplinnya, tapi di situ juga ada seninya. Ada project yang constraint utamanya waktunya harus cepat. Kualitas dia nggak terlalu bagus-bagus, nggak apa-apa, pokoknya cepat. Ada yang waktu bukan masalah, budget bukan masalah, tapi kualitas. Ada yang stakeholder-nya
sulit sekali dihubungi. Budgetnya hampir unlimited, waktunya santai, tapi orang-orangnya itu dihubungi itu 3 minggu baru nyaut. Ada. Jadi tiap project itu punya karakteristik yang berbeda, dan tugasnya project manager nanti untuk melihat, oh dari pengalaman kemarin karakteristik klien satu ini itu seperti ini. Berarti yang harus saya lakukan seperti ini. Oh ini project ini dia biasanya klien yang satu ini di tengah-tengah project suka minta change request. Minta adanya perubahan fitur. Oh berarti saya juga harus melakukan timeline-nya harus diberi buffer. Misal seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin kebetulan saya mengerjakan 2 macam project management. Yang satu untuk proyek, pesanannya orang, yang kedua itu untuk produk. Itu berbeda, pendekatannya beda. Project itu mayoritas constraint utamanya adalah waktu. Tidak semua, tapi mayoritas constraint utamanya adalah waktu. Mas, 2 minggu selesai ya. Mas, 1 bulan selesai ya. Misalnya begitu. Untuk produk, constraint utamanya itu adalah kualitas dan budget. Tapi lebih utama kualitas, kalau kasus saya. Kayak, misal sekarang lagi bikin game. Game itu saingannya ratusan ribu game yang lain. Jadi kalau kualitasnya tidak bagus, itu akan sulit bersaing. Oleh karena itu, oke, waktunya ditambahin nggak apa-apa, budgetnya ditambahin nggak apa-apa, tapi kualitasnya harus bagus. Produk biasanya begitu. Kalau project, itu biasanya waktunya nggak lama. Jadi, misal buat website profile sederhana, dokumentasinya seadanya aja, nggak masalah. Atau misal buat project ada promo suatu lampu gitu yang berjalan selama 3 bulan. Nggak terlalu lama. Tapi kalau produk itu biasanya kita harus siap untuk berbulan-bulan. Jadi disesuaikan juga dari sisi testingnya, dari sisi infrastrukturnya, dari sisi timnya. Timnya harus punya backup. Jangan sampai ketika developernya pergi, nggak ada yang bisa menggantikan, produknya gagal. Jadi itu bedanya dari sisi lamanya project ya dan siap-siapnya. Project itu sprint, produk itu cenderung maraton. Di project dokumentasi itu penting. Di produk dokumentasi itu sangat penting. Karena sifatnya yang waktunya itu lama, dan timnya bisa juga tiba-tiba masuk tim-tim yang baru, itu penting untuk mereka bisa catch up dengan dokumentasi. Itu. Nah, ada banyak buku tentang project management, ada banyak kursus. Tapi dari pengalaman sih, salah satu yang paling penting selain belajar buku-buku tadi dari kursus-kursus tadi itu juga pengalaman. Jadi kalau teman-teman misalnya ngambil PKL, aku nggak tahu ada nggak PKL untuk project management ya, jadi project manager atau misalnya jadi asisten project manager gitu. Itu penting banget. Itu akan memberikan gambaran, oh ternyata seperti ini. Di Algo Studio project manager-nya ada 3. 3 project manager, 1 project manager officer namanya. Project manager officer itu dia membawai beberapa project manager. Nah, project manager di Algo itu mereka nggak sekolahnya project manager, nggak. Ada yang dari kuliah informatika kerja di purchasing terus ditarik jadi project manager. Ada juga yang dari programmer lalu ditarik jadi project manager gitu. Dan itu mereka kira-kira butuhnya 3-6 bulan baru mereka sudah nyaman jadi project manager. Jadi pengalaman itu penting. Dan semakin lama di sana semakin tahu macam-macam triknya. Karena bagaimanapun juga project management itu selain ada ilmunya, tapi juga ada sisi seninya di situ. Bagaimana menghadapi klien, bagaimana bernegosiasi,
Itu ada Senin. Oke, mungkin itu aja singkat. Oke, terima kasih. Mungkin ya Mas Reza kalau ada pertanyaan. Iya. Nah, buat mahasiswa, kalau ada pertanyaan silahkan langsung open mic dan langsung bertanya kepada Pak Adib lah, silahkan. Assalamualaikum Pak, Ya, izin silahkan. bertanya. Waalaikumsalam. Nama saya Nurdin Hamid Arif Pak, ingin bertanya yang untuk bagian memberikan impact kepada klien itu, apakah itu dilakukan setelah proyek itu selesai atau sebelum proyek itu selesai Pak? Terima kasih. Oke, ya panggilannya Mas Arif atau Mas Hamid? Arif. Arif Pak. Arif, oke. Jadi memikirkan impact itu sebelum proyek selesai sampai proyek selesai. Sebelum proyek dimulai sampai proyek selesai. Jadi mulai awal kita harus sudah memikirkan di bagaimana proyek ini nanti bisa membawa manfaat untuk kliennya. Jadi topi yang kita pakai itu bukan topi programmer. Itu mungkin perlu digarisbawahi ya. Jadi topinya itu sekarang Anda adalah bisnis analis. Jadi sambil memastikan proyeknya selesai, tapi juga sambil berpikir juga bagaimana proyeknya tadi itu bisa memberikan impact. Gitu. Kira-kira di bisnisnya mereka ini duitnya lari kemana ya? Dengan proyek ini mereka dapat duitnya dari mana ya? Itu harus tahu itu juga. Mungkin itu. Apakah itu sudah cukup menjawab, Mas Arief? Udah Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan Ulun Teguh Dianto. Ulun mau izin bertanya tadi berhubung sedang membahas terkait impact ya. Dan di sini Ulun mau bertanya terkait impact itu sendiri, bagaimana sih cara memanajemen impact itu sendiri? Kan terkadang impact itu ada yang baik, ada juga yang buruk gitu. Dan dari sisi klien juga kadang bisa memberikan impact yang mungkin bisa kurang baik lah untuk entah itu didengar atau apa. Jadi dari kita sendiri bagaimana menghadapi bermacam-macam impact itu tersebut. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, jadi impact itu lebih kepada efek, memberikan efek gitu kan ya. Nah, yang diharapkan dari project itu efeknya yang positif. Jadi bagaimana caranya project yang dikerjakan itu kita cari, supaya project ini nanti jadinya efeknya positif, bagaimana ya gitu. Dan kalau kemungkinan ada efek negatifnya, kita juga harus ikut memitigasi. Jadi, ini project ini ada kemungkinan negatif kalau dilakukan jika digunakan seperti ini. Nah, itu harus dimitigasi juga gitu. Semisal ada bikin project program keuangan, di mana di situ kita bisa merubah misal gaji karyawan gitu. Mungkin kan yang ditakutkan efek negatifnya, gimana kalau gaji karyawannya sama adminnya dipotongin, nilainya dirubah, terus dimasukin rekeningnya sendiri. Gitu. Jadi, solusinya mungkin harus ada log. Semua data yang dirubah itu direkam, jadi tahu siapa saja yang merubah. Mungkin seperti itu. Tapi ya, harusnya dicari yang positif ya, efek positifnya ya. Gitu. Ya. Mungkin gitu. Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih Pak. Mungkin boleh izin bertanya lagi Pak. Oh ya, silakan. Misal nih terkait impact itu sendiri, dan misal itu membawa impact yang negatif, dan itu kan tadi dicari tahu lah anggap itu terkait hal itu. Nah, misalkan itu tuh di sisi klien gitu, di sisi klien yang mana dari klien itu sendiri mungkin kebutuhannya atau misalnya requirement keinginannya tuh nggak sesuai gitu anggapnya dengan yang kita kerjakan, yang padahal pas kita sedang mengerjakannya itu sebenarnya sesuai, jadi sudah dengan requirement-nya, cuman menurut pandangan klien tuh nggak sesuai gitu. Jadi
Dan dari kitanya apakah bagaimana gitu misalnya menghadapi hal tersebut gitu? Iya, itu masalah klasik ya. Jadi ceritanya klien awalnya sudah setuju, agree, terus tiba-tiba tidak setuju. Itu dulu saya ketika awal-awal freelance sering kejadian kayak gitu, tambah sedikit. Sekarang itu pun tadi sampai dengan sekarang pun masih ada kejadian kayak gitu. Tipsnya pertama, kayak tadi, buat mock-up. Buat mock-up-nya dulu sehingga mereka ngerti betul. Mereka bisa lihat. 2, libatkan semua stakeholder. Jadi kalau dia punya bos, orang ini punya bos, yang bosnya ini menentukan apakah proyek ini selesai atau tidak, dia harus ikutan rapat. Dia harus ikut melihat mock-up tadi, oh iya, ini betul sesuai yang saya inginkan. Pernah soalnya saya kayak gitu. Saya bertemu si A gitu, klien saya si A-nya udah so happy, udah oke, user acceptance test oke semuanya, lalu bosnya datang dan bilang, si A ini salah, bukan ini yang saya mau. Lah itu, di sisi project, saya nggak salah, saya punya dokumen yang menunjukkan bahwa yang mereka minta itu adalah seperti itu. Tapi kan dari sisi impact itu kan kurang bagus. Nah, tipsnya yaitu, jadi pertama kumpulkan semua stakeholder termasuk bosnya, bos tadi itu, berikan mockup, ditunjukkan, biasanya sih dari situ cukup. Lalu kalau mereka sudah setuju semua, tanda tangan hitam di atas putih. Bahwa, oh ini dokumen requirement-nya seperti ini, Bapak setuju ya? Oh iya, setuju, tanda tangan. Oke. Mungkin gitu sih Mas. Yang bisa dimitigasi caranya ya seperti itu. Cuman kalau sekarang sih saya pakai mockup itu kayaknya pakai mockup, pakai wireframe relatif lebih aman. Kalau misalnya tanpa itu, misalnya saya langsung ke development, cuman dapat dari mereka teks saja gitu biasanya, minta ada ini, itu biasanya nggak sesuai. Gitu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Saya lanjutkan Pak Adip. Kalau untuk dokumentasi, biasanya kan kalau anak komputer ya tadi ya, buat apa? Membuat use case, kemudian sequence diagram gitu. Apakah pada saat dokumentasi yang nanti diserahkan klien, UML dan mockup tadi juga diserahkan atau mockup-nya saja yang diserahkan? Wah, ini pertanyaan yang susah ini jawabnya. Secara praktek yang secara praktek ya. Di sini nggak ada Pak Haryadi untungnya ya. Jadi gini, enggak. Jadi karena kemarin saya coba berikan mereka use case dan ternyata tidak terbaca. ya. Tapi mungkin tergantung kliennya ya, tergantung kliennya. Mungkin ada klien yang mereka punya cukup resource untuk bisa membaca itu. Itu akhirnya tidak, lebih kepada mockup sama software requirement teks biasa. Jadi fitur bisa melakukan ini, ada gambar mockup-nya, lalu ada skenario-nya. Misal skenario-nya digambarkan dalam bentuk flowchart, orang datang ke toko, orang memasukkan ini, gitu. Biasanya sih sama klien seperti itu. Use case, sequence, itu biasanya kita pakai dokumentasi kita sendiri. Jadi dokumentasi buat kita sendiri, karena untuk project-project yang long term, kan ada kemungkinan terjadi pergantian developer. Nah, itu biar developer barunya bisa ngikutin juga. Itu sih. Tapi untuk dokumentasi internal yang Algo Studio simpan itu UML tetap disimpan ya artinya ya. Kita biasanya use case, UML-nya nggak lengkap kayaknya. Use case, macam-macam, lucu. Ada yang user story, ada yang use case, terus flowchart, lalu ada dokumentasi yang lebih teknis, kayak ERD diagram gitu. Cuman biasanya cukup itu aja sih. Oke.
Ini kondisi tidak ideal ya. Ini kondisi tidak ideal. Jadi jangan ditiru. Kalau untuk yang mungkin proyek yang lebih besar mungkin harus lengkap. Gitu. Ya. Soalnya kebanyakan proyek kita tidak terlalu long term. Silakan mahasiswa. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Kalian kan sudah belajar RPL ya. Di RPL kan ada dokumentasi yang disiapkan gitu ya. Nah, ini bisa sekalian ditanyakan gitu ya, kalau di dunia nyatanya perlu seperti itu atau enggak gitu ya. Kalau skripsi sih perlu gitu ya, tapi pada saat dunia kerja perlu seperti itu atau enggak gitu ya. Khawatirnya kita buat seperti itu, tapi kliennya mungkin tidak punya kemampuan teknis untuk membaca, kan apa gunanya gitu ya. Ya, silakan buat mahasiswa kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya kan kalau nggak salah di awal tadi itu untuk keberhasilan itu kan 90% kan Pak. Nah, itu 10% penyebab kegagalan itu di bagian mananya ya Pak? Maaf, 90%? Yang kan untuk keberhasilan itu 90% ke atas. Nah, dan untuk sisanya Pak, itu yang kegagalannya itu biasanya di bagian yang mana Pak? Oh, yang repeatable order tadi itu. Iya, sepertinya itu tadi. Itu oke. Ya, tapi repeatable order 90%. Iya. Repeatable order itu maksudnya kliennya pesan lagi. Yang 10% kliennya itu tidak pesan lagi, itu bisa jadi gagal atau bisa jadi memang tidak ada kebutuhannya. Cuman kalau yang gagal ada, kalau mau tanya yang gagal kenapa, ada. Yang gagal yang banyak dulu itu karena satu, kita nggak ketemu langsung dengan kliennya. Jadi yang kita ngerjakan ada orang kedua. Jadi ada perusahaan A yang menghubungi si B, lalu kita yang D atau E gitu. Jadi sudah lompat beberapa kali. Nah, ketika seperti itu, kita kan nggak bisa elisitasi kebutuhan seperti apa yang kita mau ke kliennya. Jadi yang itu ada sih yang kayak gitu gagal. Proyeknya selesai tapi saya kelihatan nggak dipakai, gitu itu ada. Nggak terlalu dipakai. Itu biasanya karena itu. Tapi biasanya kalau kita ketemu kliennya langsung, itu biasanya berhasil. Biasanya sih seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Izin bertanya lagi Pak. Silakan. Jadi itu yang dimaksud Bapaknya tadi kan itu masalah gagal tadi hanya masalah eksternal kan Pak? Apakah ada masalah Pak untuk bagian yang internal timnya sendiri Pak? Kalau di kasus saya, alhamdulillah internalnya lumayan solid ya. Tapi kalau di kasus teman-teman yang lain, ada banyak cerita gitu. Kalau di kasus saya, soalnya gini, di Algo Studio, istilahnya kalau nggak salah turnover rate. Jadi orang yang keluar ya, karyawan yang keluar di Algo Studio yang sudah dikontrak dan keluar, itu 3 tahun terakhir itu kita cuma 2. Yang satu itu karena dia sekolah S3, yang satunya lagi karena menikah terus ikut suaminya. Tapi timnya sendiri itu solid. Timnya itu solid dan ya itu tadi, ketika perusahaan pun juga berusaha sebisa mungkin mendukung tim yang solid ini tadi. Nah, tim yang solid ini menyebabkan di internal kita lumayan nyaman gitu. Jadi karena nggak banyak ganti-ganti orang, lalu juga mereka semua ahli di bidangnya. Jadi ketika hiring betul-betul cari yang ahli di bidangnya. Jadi secara internal itu cukup bagus harusnya. Kita juga nggak ada lembur. Kita tidak banyak perusahaan software yang tidak lembur
Dan kita salah satunya, kita nggak jarang sekali lembur. Jadi kemungkinan burnout itu juga bisa dikurangi secara signifikan gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Adip, Ya, permasalahan di dunia IT ini kan sebenarnya resource ya, betul. SDM gitu ya. Itu kan susah kita mencari SDM yang jadi gitu ya. Jadi Iya, betul. walaupun kita di lowongan kerja mintanya bisa ini, kemudian pengalaman seperti apa dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di kasusnya Mas Adit itu apakah dapat SDM yang sudah matang atau harus ada pelatihan lain supaya mereka jadi matang gitu? Matang itu relatif ya. Oh, Matang itu, siap kerja. iya, siap kerja itu relatif. Selama ini sih jarang sekali dapat talent yang ya langsung siap kerja. Biasanya gini, kita ada 2 macam tes ketika hiring. Tes yang pertama itu tes pemrograman dasar. Tes algoritma yang kita ingin tahu seberapa bagus kemampuan, ini kalau tes yang programmer ya, untuk programmer, pemecahan masalahnya. Lalu yang kedua ada tes yang tentang bidangnya dia. Misal kalau bidangnya back-end, ya tesnya tentang back-end. Kalau memang yang dicari Laravel, ya tesnya tentang Laravel. Gitu. Nah, dari hasil 2 tes ini kita bisa tahu dia kira-kira potensinya seperti apa. Ketika sudah tahu, mereka masuk ke Algo, dia langsung di-pairing-kan sama seniornya. Jadi di Algo Studio itu ada beberapa istilahnya lead developer, developer yang sudah lebih dari 3 tahun, gitu. Dia langsung di-pairing-kan situ, diberi tugas. Selama 1-2 bulan dia nggak pegang project, tapi diberi tugas kayak kuliah. Jadi buat ini ya, diberikan tugas-tugas yang biasanya kita sering suruh mengerjakan. Buat dashboard ya, buat API, buat lupa password, buat ini. Nah, ketika itu sudah selesai dalam 2 bulan, baru mulai megang project. Biasanya seperti itu. Terus kita juga minta mereka, kalau mereka nulis di blog gitu, teknologi yang baru gitu, ada insentif dari kantor gitu, supaya mereka belajar terus. Itu sih kemarin beberapa trik supaya terus regenerasi. Alhamdulillah yang dulunya itu junior-junior itu sekarang sudah keluar banyak, lead-leadnya itu udah banyak. Yang canggih-canggih itu udah banyak. Ya. Oke, Mas. Tadi artinya SDM ya sekarang. Tadi kita sudah bahas SDM, kemudian kalau di proyek itu ada segitiga gitu ya. Kalau ada waktu, ada uang gitu ya. Kalau misalnya waktunya sedikit, maka harusnya SDM-nya kita perbanyak. Kalau SDM-nya diperbanyak, artinya uangnya makin gede gitu ya. Iya. Untuk menyeimbangkan ketiga hal tersebut gitu ya. Nah, kasusnya Mas Adit tadi ada proyek dan ada produk ya. Proyek biasanya singkat, kalau produk itu waktunya lebih lama karena mengejar kualitas gitu ya. Nah, kalau waktunya lama otomatis nih budget bakal bengkak nggak Mas gitu ya? Iya. Kayak startup panic itu kemarin saya habis sekitar 600 sampai 700 juta tanpa tahu apakah akan berhasil atau tidak gitu. Karena kita nggak pakai investor. Kalau misal ada investor bisa lebih ringan mungkin. Nah, tapi ternyata berhasil, alhamdulillah. Nah, dan juga tidak harus sepanjang itu. Bisa juga bikin MVP, terus dari situ gerak cari user, terus cari investor, akhirnya nanti duitnya dapat dari investor, itu juga bisa. Tapi kalau memang membuat produk, tergantung produknya juga. Tapi mayoritas itu nafasnya harus panjang. Harus siap-siap budget yang tinggi. Karena biasanya perjalanannya beberapa tahun biasanya. Kalau di kasus Algo Studio, karena bisnisnya itu ada dua core bisnis ibaratnya ya, yang proyek dengan produk gitu ya.
Artinya ini proyek yang mensupport produk atau gimana? Awalnya produk disupport oleh proyek mensupport produk, tapi sekarang sudah bisa mandiri, Oh, jadi produknya sudah bisa jalan sendiri. oh. Yang produk kedua yang kita Force Builder yang rencananya juga dijual ke luar negeri itu masih disupport project, tapi kalau game sudah mandiri. Ya. Game sudah mandiri. Nah, kita bahas startup panic gitu ya, terkait dengan manajemen proyek. Kalau misalnya nih mahasiswa main game startup panic, apakah pengetahuan sebagai manajemen proyek dan rekayasa perangkat lunaknya itu akan improve atau enggak gitu ya? Kali aja mereka belajar dari game gitu ya. Iya, kayaknya nggak terlalu kayaknya. Tidak terlalu. Tapi mudah-mudahan ya makin seneng gitu aja sih. Karena main game. Tapi gini, di beberapa hal yang di Startup Panic ada dan seperti ada di dunia nyata itu contohnya. Kalau gaji karyawan kamu terlalu sedikit, dia nggak akan bisa bekerja optimum. Tapi kalau kamu gaji besar, padahal perusahaanmu belum kuat, perusahaanmu juga akan bangkrut gitu. Itu ada hal seperti itu. Terus mood-nya karyawan itu penting untuk keberhasilan project. Jadi selain apa yang tertulis di Trello, Jira gitu, project manager itu juga harus bisa lihat mereka burn out nggak ya gitu. Nah itu ada di Startup Panic. Cuma kalau di Startup Panic, kalau burn out disuruh jalan-jalan, entah potong rambut atau ke Disneyland gitu, terus ada kemungkinan diculik oleh pirate. Gitu. Itu tidak diinspirasi oleh dunia nyata. Kalau di Algo Studio, kalau mereka si SDM-nya burnout atau stres itu apa yang harus dilakukan? Karena kan Saya suruh pulang. karena SDM ini kalau dikerasin nanti dia kabur gitu ya, padahal kita Betul. gitu ya. Kalau misalnya kehilangan mereka nanti proyek kita terganggu gitu ya. Kalau proyek terganggu nanti waktunya molor banyak gitu ya. Jadi banyak implikasinya banyak. Masanya di dunia kita ini dunia jasa gitu Mas ya. Nah, itu selain disuruh pulang apakah ada trik lain gitu? Jadi gini, satu yang menarik itu adalah yang saya temukan. Burnout itu bisa dua macam. Yang pertama karena kita memberikan beban terlalu banyak. Nah, beban terlalu banyak itu sebetulnya kalau kita waktunya sudah diberi buffer, jadi semisal si klien, kita perkiraan kita 2 minggu kerjaan project-nya. Saya minta ke klien 3 minggu. Karena biasanya ketika teman-teman developer bilang 2 minggu, itu setelah itu entah nemu bug atau ada kesulitan, dia juga molor. Jadi saya beri buffer sehingga dari sisi waktu itu aman. Kedua yang bisa bikin burnout itu ketika konteks switching-nya tinggi. Konteks switching tinggi itu ketika satu orang dia mengerjakan beberapa project. Dia cepat sekali, ini belum selesai, harus pindah ke tempat lain. Belum selesai, pindah ke tempat lain. Yang ketiga, tadi bilangnya dua padahal. Yang ketiga, yang ini menarik adalah pekerjaannya kurang susah. Ya, benar. Jadi saya pikir dulu itu ketika anak-anak diberi pekerjaan mudah, itu mereka senang. Ternyata enggak. Jadi mereka malah bosan. Ketika ada developer yang ketika saya pikir, oh diberi yang mudah-mudah aja biar senang. Ternyata malah tidak. Ketika saya belikan selain CRUD, ini ada teknologi baru. Tolong dioprek, laporkan hasilnya. Itu semangat. Dan ketika itu dijual ke klien, kita menggunakan teknologi ini. Klien juga senang. Jadi itu saya baru tahu, oh ternyata seperti itu. Gitu. Di Algo sendiri sudah ada mekanisme. Saya berkali-kali menekankan, kalau mulai burnout, ngomong. Ada ibunya anak-anak gitu di Algo Studio-nya itu ada HR-nya gitu. Kedua tuh bisa ngomong ke saya. Kalau semisal ada masalah,
terlalu banyak atau apa, bilang. Soalnya ketika karyawannya itu burn out, ya itu tadi, implikasinya banyak. Proyeknya molor, nama kita jatuh, cari orang juga susah. Gitu. Iya. Itu sih. Ya, itu kayaknya memang apa karakteristik seperti itu karakteristiknya memang dari dulu tuh. Jadi kalau kita kasih banyak kerjaan nanti mereka eh, apa stres juga, kemudian performa menurun gitu ya. Kemudian kalau kita kasih kerjaan yang itu saja yang sudah mereka kuasai juga kadang mereka jadi malas Bosen. gitu ya. Kalau begitu dikasih sesuatu hal baru itu malah menjadi performa mereka naik lagi gitu ya. Itu memang Iya. jadi dari dulu. Jadi sebenarnya sebenarnya bukan masalah uang saja sebenarnya buat mereka gitu ya, tapi Oh, juga bukan. oke. Uang itu cukup bisa ya standar lah, tidak 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 perlu lebay gitu, cuman tidak kurang juga. Itu harusnya mereka ada kebutuhan yang selain itu sih. Juga bagaimana mereka di-appreciate di kerjanya, ketika kerjanya bagus diberikan feedback bagus. Ketika jelek juga diberikan feedback. Bukan dimarahin ya, cuma diberikan feedback. Itu mereka appreciate that gitu. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir silahkan buat mahasiswa yang ingin bertanya. Karena Pak Adip mau menyelesaikan gamenya katanya, jadi nggak bisa. Silakan satu pertanyaan terakhir. Ini potong saja ya kalau saya nanti, kalau ada yang mau bertanya ya. Ini nanti hal-hal yang akan kalian temui di dunia nyata gitu ya. Tadi yang Pak Adip bilang harus berpolitik, itu nanti hal yang akan kalian temui di dunia nyata gitu ya. Ada yang punya proyek gitu, kemudian misalnya kita implementasi proyek di suatu perusahaan atau organisasi gitu ya. Kemudian di situ ada beberapa divisi gitu ya. Kemudian kita masuk ke divisi itu mau mencari mengelisitasi kebutuhan gitu ya, mungkin akan terbentur gitu ya, karena mereka nggak senang karena tidak dilibatkan, itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian kadang pada saat kita deployment kadang mereka malah minta uang. Saya bingung juga, ada deployment kita mau ngasih proyek, malah mereka minta uang. Saya dapat apa kalau saya pakai ini, katanya. Itu bisa terjadi. Nah, nanti kalian akan ketemu hal-hal seperti itu gitu. Nah, ini mumpung ada Pak Adip di sini, mungkin kalian bisa bertanya lagi gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini mungkin karena hari puasa pertama puasa. Nunggu buka puasa sambil ngemil, Mas Adip. Kemudian, nah kalau proyek kan kita feedbacknya ke klien ngasih Iya. ya Mas ya. Nah kalau produk itu gimana Mas feedbacknya? Wah, itu lebih susah itu. Jadi kalau kemarin game kita itu ada testing, jadi sama publisher-nya itu gamenya dicobakan ke 30 orang, dimasukin satu ruangan, di depannya ada komputer, direkam wajahnya, lalu mereka main game, dilihat wajahnya senang atau enggak, dilihat feedback-nya gitu. Terakhir diwawancarai. Itu waktu kemarin dapat publisher. Ketika nggak dapat publisher, kita taruh di internet demonya, terus kita berikan tombol feedback, terus di sana mereka memberikan feedback gitu. Kalau proyek kan mungkin feedbacknya dari klien kata-katanya mungkin sopan gitu. Oh iya. Kalau yang produk ini? Produk itu, waduh, kata-katanya gini. Awal-awal dulu Startup Panic itu feedbacknya bagus-bagus. Ada yang aku nggak sabar bermain, kapan rilis? Itu banyak yang kayak gitu. Ada yang sampai ngancam. Kamu tuh kapan sih rilis? Aku udah nggak sabar. Aku punya duit nih. Aku punya uang. Aku mau bayar. Gitu. Ada yang kayak gitu tapi sambil ngancam ada. Ketika rilis, feedback positif di YouTube itu banyak. Cuman kemarin kita juga dapat feedback negatif.
itu gara-gara di Desember kita ada, bukan bug sih sebetulnya, ada sesuatu yang ternyata player nggak ngerti, dan itu dia menuliskan di Metascore. Langsung diberi nilai 3 atau 2 gitu. Nah, sebetulnya beberapa hari kemudian itu kita sudah memperbaiki. Cuman ya ratingnya tetap selamanya akan berada di sana gitu. Itu saya terus kita juga mantau juga di Play Store gitu, feedbacknya gimana, ada masalah nggak gitu. Lebih sadis, tapi kalau kata-katanya lebih 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 sadis. Which is itu normal. Semua teman yang pernah bikin produk katanya, nggak perlu dihiraukan. Yang penting review positifnya juga banyak. Oke. Oke, ada pertanyaan terakhir, silakan. Nah, seperti yang saya bilang, diskusi kuliah kita ini kalian buat resumenya, kemudian nanti kalian kumpulkan setelah kuliah berakhir ya. Nanti akan saya buat assignment-nya di e-learning. Ini mungkin tidak ada pertanyaan lagi, Mas Adib. Jadi kita tutup saja. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Adib buat mahasiswa. Silakan, terima kasih. Ya, buat teman-teman mahasiswa, mungkin saya yang takut adalah lihat presentasi ini terus nanti nggak ada yang berani ngerjain project ya. Takutnya kok serem, ada berpolitik, ada macam-macam. Tapi kalau Pak Reza tahu dulu saya seperti apa, orangnya sangat lugu sekali. Maksudnya tidak terbayang dulu bahkan punya karyawan gitu. Ternyata ada banyak hal di dunia ini yang kalau sudah dilakukan akhirnya kita ya bisa belajar sendiri. Project management pun juga demikian. Jadi jangan takut nanti masuk udah tahu, oh ini dulu yang kayaknya Pak Adib itu dulu yang ini ternyata. Oh ternyata gini ya, sambil belajar gitu. Terus sekarang karyawan sudah berapa, Mas Adib? 38. 38 ya. Itu 38. Proyek paralel jalan berapa? 11, 12, antara 10 sampai 15, lupa. Nah, itu buat mahasiswa. Buat mahasiswa ini kayaknya kalau kerja sendiri sih bisa, Mas Adib ya, tapi nanti paling ngerjain satu proyek gitu ya. Jadi kalau bisa diikuti jejak Mas Adib gitu ya untuk membuat perusahaan juga. Iya. Maaf dipotong, mungkin ada terakhir tadi apa, Mas Adib, silahkan. Iya, jangan takut. Jadi kalau ngerjain proyek jangan takut. Terus belajar sama Pak Reza. Pak Reza itu dia jagoan proyek sebetulnya. Saya tahu itu. Dulu yang menyebabkan saya nyemplung ke sini pertama juga Pak Reza. Jadi kalau misalnya ada kegalauan tentang proyek, tanyakan saja ke beliau. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Adib atas pencerahannya. Kita tutup saja perkuliahan ini gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.